Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Pajangan. SMK bisa, SMK hebat. Sebelum memulai kegiatan MPLS hari ini, marilah kegiatan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya semua berjalan lancar dan akan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa tadi, kegiatan kita hari ini akan berjalan lancar semua dan akan membawa manfaat bagi kita semua sampai kemudian hari. Hari ini hari terakhir kegiatan MPLS. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua masih semangat ya anak-anak. Ya. Hari terakhir kegiatan MPLS bukan berarti berakhir kegiatan kalian, tetapi nantinya akan menjadi awal dalam kalian belajar di SMK Negeri 1 Pajangan ini. Dan nantinya kalian juga akan tetap bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran sejarah. Untuk mengawali kegiatan, ibu juga akan memperkenalkan diri karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu. Nama ibu, Ibu Suswantina. Dalam kegiatan MPLS ini, ibu akan memberikan materi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama jam 7 sampai jam 9 mengenai sejarah daerah istimewa Yogyakarta dan undang-undang keistimewaan. Itu di sesi pertama. Kemudian nanti istirahat sebentar, dilanjutkan lagi sesi yang berikutnya. Masih tetap ibu lagi. Mudah-mudahan anak-anak ibu tidak bosan ya. Karena hari-hari yang kemarin kalau berganti sesi pematerinya juga berganti, tapi hari ini istimewa ya anak-anak. Hari ini mulai sesi pertama sampai sesi terakhir nanti anak-anak bersama dengan ibu. Siapa nama ibu tadi? Ibu Suswantina nggih. Nah, Ibu Suswantina diingat-ingat. Jangan Ibu Sejarah tetapi Ibu Suswantina yang mengajar pelajaran sejarah. Dan nantinya di sesi kedua materi yang akan Ibu sampaikan tentang cinta budaya dan pentingnya kunjungan ke situs-situs bersejarah. Itu materi yang kedua. Tetapi di sesi yang pertama nanti sudah ada tugas kalian kerjakan selama waktu istirahat, kemudian akan ibu lanjutkan materi yang berikutnya. Karena di sini ibu juga disampiri sebagai kepala perpustakaan, maka nanti di akhir sesi ibu juga akan memperkenalkan perpustakaan yang ada di SMK Negeri 1 Pajangan ini yang diberi nama Perpustakaan Wegnyo Wilowo. Literasi cerdaskan diri, salam literasi. Gimana setelah kalian mengikuti MPLS selama 4 hari ini? Tetap semangat ya. Yuk. Gimana salam literasi tadi? Ada yang bisa? Ikuti gerakan ibu ya. Coba semua berdiri. Literasi cerdaskan diri, salam literasi. Ya, sekarang kita akan memasuki materi
Yang pertama tentang sejarah dan undang-undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta ini sebetulnya dulunya merupakan sebagian wilayah dari Kerajaan Mataram Islam. Waktu kalian di SMP sudah belajar kan tentang Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu dan juga Kerajaan Mataram Islam. Nah, karena penjajahan Belanda selalu mengganggu konsistensi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, tak lepas juga termasuk Mataram Islam dan juga nantinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, maka akhirnya Kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua akibat dari adanya Perjanjian Giyanti. Yang intinya dalam Perjanjian Giyanti tadi membagi dua wilayah Kerajaan Mataram Islam. Di sebelah barat diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian dibangun menjadi Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755, jauh sebelum negara Indonesia ini muncul atau ada. Bahkan kata Indonesia saat itu belum ada. Dan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi tadi setelah selesai dibangun, kemudian beliau naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Karena raja-raja di Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat ini gelarnya Sri Sultan Hamengkubuwono sampai saat ini, maka yang berikutnya beliau diberi julukan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya sampai saat ini yang bertahta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Dalam kurun waktu tahun-tahun 1808 sampai 1812 adalah tahun-tahun yang banyak sekali mengubah wajah Yogyakarta, karena pada saat itu Belanda dikalahkan oleh Prancis, sehingga dampaknya pengaruh-pengaruh Prancis dan Inggris juga masuk ke Indonesia, tak lepas juga masuk ke Yogyakarta. Sehingga pada saat itu di Jogja pecah perang yang dikenal dengan Geger Sepai antara Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua dengan pihak penjajah, yang dampaknya Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua ditangkap dan diasingkan ke Penang. Tetapi dengan diasingkannya Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua ini tidak memadamkan semangat juang masyarakat Yogyakarta, sampai akhirnya nanti pecah lagi perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa, karena hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa terjadi perlawanan terhadap penjajah pada tahun 1825 sampai 1830, yang akhirnya berdampak ditangkapnya Pangeran Diponegoro di benteng Belanda karena hasil tipu muslihat Belanda yang akan mengadakan
perjanjian, maka Pangeran Diponegoro diundang untuk masuk ke benteng Belanda. Tetapi kenyataannya Pangeran Diponegoro langsung ditangkap dan diasingkan ke Sulawesi. Sampai awal abad 19 mulai banyak bermunculan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo, yang awalnya organisasi-organisasi ini bersifat sosial, tetapi lama-kelamaan berkembang menjadi bersifat radikal, sehingga dampaknya banyak organisasi-organisasi yang dilarang oleh Belanda atau bahkan ditutup, tidak boleh ada lagi organisasi-organisasi kemasyarakatan. Tetapi semangat masyarakat Nusantara saat itu tidak hilang begitu saja. Mereka tetap melaksanakan berbagai kegiatan keorganisasian tadi walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya datang Jepang yang mengaku sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia dan akan membantu mengusir Belanda dari Nusantara. Maka disambut baik oleh bangsa Indonesia kedatangan Jepang tadi. Walaupun kenyataannya ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Artinya kenyataan yang ada, Jepang jauh lebih kejam dibandingkan Belanda. Tetapi untungnya Jepang hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia. Kalau sampai berabad-abad seperti Belanda, habis sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Karena dalam kenyataannya Jepang mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini besar-besaran, sehingga banyak sekali sumber daya alam kita yang diangkut ke Jepang. Sampai akhirnya proklamasi kemerdekaan lahir pada tahun 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang berkuasa di Ngayogyakarta Hadiningrat saat itu menyatakan bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bagian dari negara Republik Indonesia, walaupun sejak awal Ngayogyakarta Hadiningrat adalah kerajaan tersendiri, sehingga walaupun bergabung dengan negara Republik Indonesia, tetapi Ngayogyakarta Hadiningrat sudah memiliki aturan-aturan tersendiri, sehingga nantinya kita diberi keistimewaan yang disebut dengan Undang-Undang Keistimewaan, karena memang kita sudah memiliki peraturan-peraturan pemerintahan dan yang lain-lain. Bahkan di awal-awal Indonesia merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua selalu ikut serta dalam menegakkan negara Republik Indonesia, termasuk dalam pendanaan maupun pengaturan-pengaturan yang lain. Bahkan Ngayogyakarta Hadiningrat pernah dijadikan sebagai ibu kota Indonesia di saat-saat yang memang sulit saat itu. Saat itu Belanda ingin menguasai lagi Nusantara ini dengan melancarkan agresinya yang dikenal dengan agresi Belanda ke-1 dan ke-2. Dalam agresi Belanda yang kedua ini,
langsung menyerbu Yogyakarta karena Belanda tahu kalau saat itu Yogyakarta digunakan sebagai ibu kota pemerintah Republik Indonesia. Tetapi rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat berhasil mempertahankan Indonesia, khususnya Yogyakarta, yang kita kenal dengan serangan umum 1 Maret. Dalam serangan umum 1 Maret ini, walaupun hanya beberapa jam kita berhasil mempertahankan Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia, tetapi bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia saat itu masih eksis, masih ada, karena Belanda memberitakan dalam berita-berita di dunia luar sana bahwa Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda. Tetapi dengan hasil dari serangan umum 1 Maret tadi bisa membuktikan bahwa Indonesia tidak dikuasai oleh Belanda. Sehingga dalam hal ini Yogyakarta juga besar sekali andilnya dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 juga pernah menjadi wakil presiden Indonesia. Mengenai undang-undang keistimewaan, nantinya disusunlah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 yang akhirnya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih kita kenal dengan Presiden SBY. Itu yang mengesahkan Undang-Undang Keistimewaan di Yogyakarta ini. Di Indonesia ada 2 daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih dikenal dengan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengenai undang-undang keistimewaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012, terdiri dari 16 bab dan 51 pasal. Mengenai undang-undang keistimewaan ini nanti selengkapnya bisa kalian lihat di tayangan-tayangan berikut. Untuk sesi 1 mungkin Ibu cukupkan sampai di sini, tapi jangan lupa kalian perhatikan tayangan-tayangan berikut, termasuk nanti ada tugas dari sesi 1 ini. Baru kita sambung materi sesi yang kedua setelah jeda istirahat sebentar. Untuk sementara Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.